banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhannya. Faktor-faktor ini bisa datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan pergerakan nilai tukar rupiah sangat menentukan arah keuangan suatu negara. Jika ekonomi tumbuh stabil, masyarakat akan lebih percaya diri untuk berinvestasi dan melakukan transaksi sehingga sektor keuangan ikut berkembang. Selain itu juga, kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia juga memegang peranan penting ketika Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan. Dampaknya langsung terasa pada perbankan, pasar modal, dan dunia usaha. Tidak kalah pentingnya juga stabilitas politik dalam negeri serta kondisi global seperti harga minyak, krisis energi, atau konflik geopolitik juga dapat mempengaruhi arus modal dan kepercayaan investor. Bahkan perkembangan teknologi seperti hadirnya digital banking mampu mempercepat pertumbuhan keuangan dan memberi kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Semua aspek ini saling terkait dan bersama-sama menentukan bagaimana dunia keuangan akan berkembang. Salah satu kebijakan yang cukup mempengaruhi adalah penurunan suku bunga membuat biaya pinjaman lebih murah sehingga masyarakat dan perusahaan lebih terdorong untuk mengambil kredit. Misalnya, jika ada seorang pengusaha yang ingin memperluas usahanya akan lebih tertarik meminjam dari bank karena bunga yang dikenakan lebih rendah. Dari sisi bank, walaupun margin bunga sedikit menurun, peningkatan jumlah kredit yang disalurkan akan menambah pendapatan bunga secara keseluruhan. Pada akhirnya, hal ini bisa berdampak positif terhadap laba bersih bank. Contoh nyatanya bisa kita lihat pada tahun kemarin, tahun 2020, ketika pandemi melanda. Saat itu Bank Indonesia beberapa kali menurunkan bunga acuan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Nah, hasilnya permintaan kredit konsumsi dan kredit produktif meningkat hingga bank-bank besar seperti BCA dan BRI mampu menjaga kinerja laba mereka walaupun kondisi ekonomi sedang penuh ketidakstabilan. Dari sini terlihat jelas bahwa kebijakan penurunan suku bunga bisa menjadi stimulasi yang kuat bagi sektor perbankan. Selain memahami dampak kebijakan moneter, investor juga sering menggunakan rasio valuasi untuk menilai harga saham. Salah satunya adalah price to book value atau PBV. Nah, rasio ini dihitung dengan membagi harga pasar per saham dengan nilai buku per saham. Nilai buku per saham sendiri diperoleh dari total ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Sebagai contoh, jika harga pasar saham sebuah bank adalah 2.000 per lembar, sementara nilai bukunya adalah 1.000, maka PBV tersebut adalah 2. Artinya, saham diperdagangkan dengan harga 2 kali lipat dibandingkan nilai bukunya. Nah, PBV dapat membantu investor menilai apakah sebuah saham tergolong mahal atau murah. Namun, penting juga untuk membandingkan PBV dengan rata-rata industri. Jika rata-rata PBV perbankan adalah 2, sedangkan ada bank lain dengan PBV 0,8, maka saham bank tersebut bisa dianggap undervalued. Walaupun begitu, investor tidak hanya harus mengandalkan PBV saja, melainkan juga harus melihat kualitas fundamental perusahaan seperti kinerja laba, kualitas aset, dan manajemen risiko. Selain analisis fundamental yang menggunakan rasio seperti PBV, ada juga pendekatan lain yang sangat populer yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal ini berfokus pada pergerakan harga dan volume perdagangan di masa lalu untuk memprediksi arah harga di masa depan. Salah satu alat utama yang digunakan adalah grafik candlestick. Grafik ini menampilkan harga pembukaan, penutupan, tertinggi dan terendah dalam suatu periode tertentu, dan bentuknya menyerupai lilin dengan badan dan sumbu. Pola-pola candlestick ini dipercaya mencerminkan psikologi pasar. Apakah investor sedang optimis, ragu-ragu, atau justru sedang pesimis? Ada beberapa pola candlestick yang penting untuk dipahami, antara lain ada Marubozu,
Doji, Kabuse, Kirikomi, Harami, dan Susumi. Pola Morubazu ditandai dengan candlestick panjang tanpa ekor yang menunjukkan dominasi pembalik dari pembeli jika candlestick itu berwarna hijau dan sebaliknya jika dia berwarna merah. Nah, candlestick selanjutnya yaitu Doji, terjadi ketika harga pembukaan dan penutupan hampir sama yang menandakan keraguan pasar. Selanjutnya ada pola Kabuse yang biasanya menjadi sinyal pembalikan turun karena candlestick merah menutupi sebagian besar candlestick hijau yang sebelumnya. Sebaliknya pola Kirikomi yang menjadi sinyal pembalik naik. Nah, selanjutnya ada pola Harami yang terbentuk dari dua candlestick, di mana candlestick kecil berada di dalam tubuh candlestick besar sebelumnya, yang bisa menandakan potensi perubahan tren. Sedangkan pola Susumi yang menunjukkan candlestick kedua yang menelan sepenuhnya candlestick pertama. Ini bisa berarti pembalikan tren naik atau tren turun tergantung dengan warnanya. Pola-pola candlestick ini sering dipakai oleh trader untuk mengambil keputusan jangka pendek. Namun, perlu juga diingat bahwa analisis teknikal ini memiliki keterbatasan karena tidak memperhitungkan kondisi fundamental perusahaan. Oleh karena itu, analisis teknikal ini sebaiknya digunakan bersama-sama dengan analisis fundamental agar keputusan investasi lebih matang dan seimbang. Misalnya, jika sebuah saham perbankan menunjukkan pola bullshift engulfing dalam grafik candlestick dan pada saat yang sama PBV saham tersebut masih di bawah rata-rata industri, maka peluang kenaikan harga saham bisa dianggap lebih kuat.